Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novi Melianti. Saya mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video ini, saya mendapat tugas dari mata kuliah Human Trafficking, yaitu untuk menjelaskan masalah human trafficking dan apa tindakan pemerintahan dalam mengambil langkah untuk mencegahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu human trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman atau penampungan orang-orang dengan cara ancaman atau kekerasan dengan tujuan eksploitasi, pelacuran, seks, penyalahgunaan kekuasaan, serta perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Perdagangan seks merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat serius pada era sekarang ini. Mengingat banyak sekali perempuan dijadikan pelacur dan dijual ke negara-negara yang sudah maju. Dalam kasus ini, jelas sangat serius mengingat perempuan dipaksa dan disiksa demi kepentingan segelintir orang. Memang tidak dipungkiri bahwa faktor-faktor pemicu yaitu kemiskinan menjadi penyebabnya. Tetapi zaman sekarang hal ini sudah bukan hal tabu lagi, mengingat di dunia ini ada sekelompok negara yang bisa dikatakan sebagai negara penghasil perempuan, di mana mereka mengirimkan perempuan-perempuan untuk dieksploitasi ke negara-negara lain. Kenapa ini dianggap kejahatan kemanusiaan yang paling serius? Karena yang jadi korban di sini adalah perempuan yang seharusnya dilindungi. Selain perempuan, anak-anak juga sering dijadikan target dalam perdagangan seks. Telah dijelaskan di atas bahwa salah satu sebab perempuan sering dijadikan target dalam perdagangan seks adalah karena mereka dianggap lemah. Di sebagian negara di dunia, perempuan masih dipandang sebelah mata, sehingga mudah bagi kaum lelaki untuk menyiksa dan memperbudak kaum perempuan. Tetapi sayangnya anak-anak juga dijadikan target oleh para mucikari untuk diperdagangkan. Menurut saya, faktor utama anak-anak ini terlibat dalam perdagangan seks adalah karena tuntutan ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus yang sering ditayangkan di media elektronik, kebanyakan anak-anak di bawah umur tersebut adalah perempuan yang dijual oleh keluarganya karena himpitan ekonomi yang menimpa mereka. Sehingga keluarga ditawarkan sejumlah uang yang menurut mereka sangat besar untuk ditukar dengan anak mereka. Bahkan tak jarang keluarga dibohongi oleh para mucikari tersebut. Mereka mengatakan pada keluarga sang anak bahwa si anak akan dipekerjakan ke kota, tetapi kenyataan si anak akan diperdagangkan kepada para pemuas nafsu untuk kebutuhan seksual mereka. Anak-anak ini sering dijadikan target karena mereka bahkan jauh lebih lemah daripada perempuan dewasa. Mereka masih tidak mengerti mengenai hukum. Mereka masih belum bisa berpikir jauh. Inilah yang menyebabkan para anak tersebut gampang diperalat dan dijadikan target empuk untuk perdagangan seks yang tentunya menghasilkan uang yang tidak sedikit bagi pihak tertentu. Melihat kompleksitas dari faktor-faktor penyebab yang melingkupi perdagangan perempuan tersebut, tentunya dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya, pemerintah sangat memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim, maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait, yaitu lembaga pemerintahan, kementerian terkait, dan lembaga non-pemerintahan LSM, baik lokal maupun internasional. Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. Beberapa alasan mengapa perlunya kerjasama di antara semua pihak yang bergerak di dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak, antara lain adanya keterbatasan setiap institusi, baik secara kewenangan dalam hukum atau keahlian profesional,
Dibutuhkannya penanganan kasus secara komprehensif dan terpadu bagi pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan yang memang memiliki karakteristik yang kompleks. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa banyak sekali perempuan dijadikan pelacur dan dijual ke negara-negara yang sudah maju, sehingga membutuhkan penanganan yang tidak biasa. Oleh karena itu, kebutuhan akan kerjasama tidak dapat dihindari. Kerjasama ini pada dasarnya juga bertujuan untuk memberikan kembali hak-hak korban yang direnggut dalam kasus perdagangan perempuan. Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberi pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapat hak atas perlindungan dalam hukum. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.